dan berkarisma merupakan gambaran dari sosok Ganjar Pranowo. Ia lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Lahir pada nama Ganjar Sungkowo yang berarti ganjaran dan kesusahan. Ganjar kecil tumbuh dalam norma kehidupan yang diwariskan dari ibunya Suparmi dan kedisiplinan yang dilatih sang ayah Pak Muji yang merupakan seorang polisi. Anak 5 dari 6 bersaudara ini menempuh pendidikan di SD dan SMP Kutoarjo. Selanjutnya, ia meneruskan ke SMA Negeri Yogyakarta. Kemudian pendidikan tingginya ia tempuh dengan mengambil Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada serta Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar sangat dekat sekali dengan anak yatim piatu dan kerap menghabiskan waktunya di pondok pesantren. Pondok pesantren bagaikan rumah kedua bagi Ganjar. Setiap kegiatan di pondok pesantren, Ganjar selalu menyempatkan waktu untuk berkunjung. Sosok yang sangat berkarisma ini menikahi seorang perempuan yang bernama Siti Atikoh yang merupakan cucu dari Mbah Hashim Abdul Karim. Sang kakek dikenal sebagai ulama yang sangat disegani dan dihormati. Semasa kuliah, Ganjar merupakan mahasiswa yang aktif. Ia melibatkan diri dalam gairah aktivitas organisasi kampus dengan bergelut di dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Mahasiswa Pencinta Alam Gadjah Mada. Di dua organisasi itulah yang membuat jiwa kepemimpinan Ganjar semakin terasah. Beliau sangat bijak dalam menangani unjuk rasa di saat mahasiswa dan buruh menyampaikan aspirasinya. Kepiawaiannya di semua bidang serta dukungan dari sang istri yakni Siti Atikoh dan anak sematawayangnya yang bernama Muhammad Zainuddin Alam Ganjar membuat Ganjar dikenal sebagai sosok gubernur yang berani, tegas, dan peduli kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah berhasil menyabet beragam prestasi dan penghargaan. Segudang prestasi itulah yang membuat masyarakat Jawa Tengah semakin yakin mendorong Ganjar Pranowo untuk melanjutkan amanahnya menjadi Gubernur Jawa Tengah hingga 2 periode. Gubernur yang sangat dekat, ramah, dan memperhatikan emak-emak ini meluncurkan kartu Jateng Sejahtera, yakni bantuan sosial yang ditujukan untuk keluarga miskin non-produktif yang belum tersentuh program bantuan dari pemerintah senilai Rp250.000 per bulan. Tidak sampai di situ, kepedulian Ganjar kepada emak-emak terus berjalan. Hal tersebut dibuktikan dengan meluncurkan kredit lapak, kredit murah untuk ibu-ibu pedagang pasar dan industri rumahan dengan bunga hanya 2% setahun dan tanpa jaminan. Program ini dikeluarkan untuk mendorong kebangkitan ekonomi, khususnya ibu-ibu dalam menjalankan usahanya. Berkat tangan dingin Ganjar juga, Jawa Tengah berhasil bangkit dari angka kemiskinan. Ia membuat terobosan dengan program Lapak Ganjar, yakni ruang promosi gratis bagi para pelaku UMKM yang memanfaatkan akun pribadi Ganjar itu sendiri agar para pelaku UMKM bisa dikenal lebih luas. Tidak sampai di situ, Ganjar juga meluncurkan ruang kolaborasi yang bertajuk Introspace guna mendukung UMKM dan koperasi untuk dapat memberi akses dan ruang belajar berkembang tanpa batas bagi UMKM maupun startup bisnis. Di masa kepemimpinan Ganjar periode kedua, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai garda terdepan, Ganjar Pranowo melakukan inovasi kebijakan pembatasan non-PSBB yang dinamakan Jogo Tonggo, yang berarti jaga tetangga. Program ini telah mendapatkan apresiasi dari lembaga dan pemerintah, sehingga melalui Jogo Tonggo dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Gubernur yang suka kulineran ini juga dengan tegas mengajak semua pihak memerangi berbagai macam ancaman radikalisme dan ketidakadilan. Ganjar mengajak seluruh kepala desa membentuk sistem keamanan lingkungan melalui Gardu Merah Putih sebagai pusat keamanan desa, sehingga masyarakatnya merasa aman dan nyaman tanpa takut ancaman. Sosok yang sangat
penggemar bersepeda ini juga sangat peduli pada dunia pendidikan dengan mendirikan program SMK Boarding School dan sekolah virtual yang dikhususkan bagi anak-anak yang kurang mampu seperti pengadaan SPP, fasilitas dan asrama secara gratis. Tak hanya itu, Ganjar juga memperhatikan para tenaga pendidik dengan memberikan insentif sesuai dengan standar UMK masing-masing kabupaten atau kota. Gubernur yang gemar sekali ke pasar ini sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Sampai saat ini, Ganjar sudah melakukan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 931.000 dan juga memberikan bantuan pemasangan listrik secara gratis bagi keluarga yang sesuai kriteria tidak mampu. Di bidang infrastruktur, Ganjar mendorong percepatan pembangunan di Jawa Tengah guna untuk memfasilitasi masyarakatnya seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pusat kebudayaan, pusat hiburan, transportasi umum, sampai renovasi bandara yang sangat dirasakan positifnya oleh masyarakat Jawa Tengah. Melalui program-program tersebut, Ganjar Pranowo juga dinilai sebagai pemimpin yang peduli dan tanggap dalam menangani permasalahan-permasalahan di Jawa Tengah. Ganjar dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI. Banyaknya program untuk masyarakat yang telah sukses berjalan membuktikan Ganjar pun tidak hanya pintar sebagai pemimpin, tapi juga cerdas dalam membuat sebuah program. Serta jiwa humanis yang dekat dengan masyarakat membuat Ganjar dicintai dan menjadi teladan bagi masyarakat di Indonesia. Itulah